pimpin doanya. Ahilman sebelum kita belajar supaya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Siapa aja yang masuk dan tidak masuk hari ini? Absen pertama Nabila, Kimli, Feby, Dea, Hadir. Yolan, Hadir. Dante, Hadir. Rizky, Abizar, Hadir. Nino. Hadir. Oke, siapa yang nggak masuk hari ini? Nggak ada ya, nihil ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum kita akan belajar apa? Belum? Belajar apa? Belum tahu? Oke, hari ini kita akan belajar struktur pemerintahan kota atau kabupaten. Nah, apa sih kota atau kabupaten itu? Ada yang udah tahu? Belum? Belum tahu? Oke. Kota atau kabupaten adalah wilayah administratif yang setara di Indonesia dan merupakan bagian dari provinsi keduanya, yang merupakan daerah otonom yang dipimpin oleh seorang kepala daerah, yaitu bupati untuk kabupaten dan wali kota untuk kota. Nah, kalau kabupaten tadi siapa yang pimpin? Bupati. Kalau wali kota? Kalau kota? Wali kota. Oke, pintar semuanya. Nah, perbedaan dari kota dan kabupaten yaitu kalau kota luas wilayah lebih sempit dan rapat atau padat ya, lebih banyak ini wilayahnya lebih padat. Nah, kalau kabupaten itu lebih luas dan dapat mencakup banyak desa dan daerah perdesaan. Nah, kalau kabupaten itu lebih pedesaan ya, beda dengan yang kota. Nah, selanjutnya yaitu kalau kota lebih banyak penduduknya tinggal di area perkotaan. Nah, kalau kabupaten lebih rendah penduduknya yang tersebar di desa-desa. Kemudian kota tadi dipimpin oleh Wali kota. Nah, kalau kabupaten dipimpin oleh bupati. Nah, selanjutnya kalau kota itu berfokus pada industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan kabupaten berfokus pada pertanian, peternakan, dan sumber daya alam. Nah, selanjutnya kalau kota fasilitas umum pelayanannya itu lebih lengkap dan modern, lebih maju ya. Nah, kalau kabupaten itu fasilitas umum dan pelayanan biasanya masih terbatas. Berbeda dengan yang kota tadi ya. Yang kota lebih modern, lebih luas jangkauan fasilitasnya. Sekarang sampai sini udah ngerti? Siapa namanya? Ricardo. Ricardo. Ini ada ini siapa? Noval. Noval. Oke, hadir ya doanya tadi. Oke, selanjutnya kita belajar ini ya Pak? Wilayah kota atau kabupaten. Nah, yang paling tertinggi itu ada negara. Apa sih negara itu? Nah, negara adalah organisasi dengan kekuasaan untuk mengatur wilayah dan masyarakat menjalankan hukum serta menjaga keamanan. Itu negara ya. Nah, yang di bawahnya lagi ada kabupaten atau kota tadi. Nah, kabupaten atau kota
kota. Nah, bertanggung jawab atas pembangunan dan pelayanan publik. Nah, ada lagi tingkatan ke bawah yaitu kecamatan. Apa? Kecamatan. Kecamatan adalah gabungan dari beberapa desa dan kelurahan yang dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Nah, kecamatan dipimpin oleh siapa tadi? Camat. Camat atau bu camat ya. Nah, kemudian tingkatan bawahnya lagi ada kelurahan. Kelurahan adalah wilayah administratif di daerah perkotaan yang dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh pemerintah daerah. Siapa yang memimpin kelurahan? Lurah ya, betul. Di bawahnya lagi ada perdesaan atau desa, yaitu wilayah administratif perdesaan yang dipimpin oleh kepala desa dan memiliki badan permusyawaratan desa atau biasa disebut BPD. Kalau desa siap itu dipimpin oleh kepala desa. Pintar. Nah, urutan bawahnya lagi ada RW atau rukun warga. Apa? Rukun warga. Nah, rukun warga adalah kumpulan beberapa RT yang dipimpin oleh ketua RW dan berfungsi menggabungkan warga dengan pemerintahan desa atau kelurahan. Menghubungkan desa atau kelurahan ya. Nah, di tingkatan paling rendah itu ada RT. RT itu apa? Rukun tetangga. Pintar semuanya. Nah, rukun tetangga itu adalah unit pemerintahan yang terkecil yang terdiri dari beberapa rumah tangga dan dipimpin oleh ketua RT. Oke. Tadi ada apa yang paling tertinggi? Negara. Di bawahnya lagi? Kabupaten. Kota. Lagi? Kecamatan. Di bawahnya lagi? Kelurahan. Di bawahnya lagi? Desa. Di bawahnya lagi? RW. Dan yang paling terkecil yaitu RT. Oke. Nah, RT ini biasanya memimpin warga-warga yang dalam kelompok kecil ya. Nah, kemudian kita akan belajar makna dari logo Kota Lubuk Linggau, kota kita. Nah, di sini ada logonya itu terdapat ada elemen padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu yang mana? Ada ini ya, ini padi, ini kapas. Ya. Padi dan kapas, warna kuning emas pada padi melambangkan bahwa biji padi telah matang dan siap dipanen, yang artinya sumber daya yang cerah. Sementara warna hijau atau putih pada kapas adalah lambang luhur tumbuh segar sebagai sumber kelangsungan hidup masyarakat yang dijumpai sepanjang musim. Oke, ada apa tadi? Padi dan kapas. Selanjutnya ada air atau sungai Kelingi. Nah, biasanya kalau di daerah kan ada sungai Kelingi ya, ada sungai Musi, ada sungai Kelingi. Kalau di Lubuk Linggau ada sungai Kelingi. Oke, sungai Kelingi berwarna biru memiliki filsafat menghimpun, cerah, semangat tinggi sebagai potensi yang terus dikembangkan dan menjadi sumber kehidupan masyarakat. Nah, ada aspek yaitu air atau sungai Kelingi tadi. Selanjutnya ada pita berwarna putih. Ini ya. Nah, pita berwarna putih, kalau warna putih pita melambangkan tali pemersatu antar masyarakat berdasarkan keluhuran, kesucian dan bertuliskan Sebiduk Semare. Nah, kalau Sebiduk itu artinya tempat atau wadah, kalau Semare itu tujuan. Nah, secara keseluruhan Sebiduk Semare itu adalah satu wadah atau tempat yang memiliki satu tujuan. Jadi masyarakat Indonesia itu, masyarakat Lubuk Linggau itu memiliki wadah yang mencakup satu tujuan. Paham? Paham. Jadi masyarakatnya memiliki satu tujuan ya. Walaupun berbeda-beda pemikiran tapi satu tujuan. Paham? Ya.
Selanjutnya ada background. Backgroundnya ini berwarna merah. Bentar. Background merah memiliki makna yang melambangkan semangat tinggi, berani, dan kerja keras, termasuk juga lapisan masyarakat yang merupakan tombak perkembangan daerah menuju adil dan makmur di kota Lubuk Linggau. Jadi background warna merah ini melambangkan keberanian, kerja keras yang melambangkan masyarakat Lubuk Linggau. Oke, selanjutnya ada roda kemudi kapal. Ini ya. Ini apa? Roda kemudi kapal. Ya, betul. Nah, roda kemudi kapal melambangkan roda kekuatan pemerintahan bahwasanya pembangunan dan pengembangan masyarakat berada dalam kekuasaan pemerintahan daerah. Nah, jadi roda kemudi kapal ini melambangkan kekuasaan pemerintahan daerah Lubuk Linggau. Oke, yang terakhir ada perisai. Perisai ini ya secara keseluruhannya ini. Ini apa? Perisai. Oke, perisai. Bentuk perisai tersebut memiliki 5 buah sudut yang mencerminkan bahwa kota Lubuk Linggau adalah bagian wilayah Republik Indonesia yang memiliki 5 unsur, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, dan Pemerintahan Sipil. Apa tadi? Perisai mencakup 5 aspek, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, dan Pemerintahan Sipil. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah. Setuju? Setuju. Oke, yang bisa jawab apa urutan wilayah yang paling terkecil? RT. Oke, tunjuk tangan dulu baru ngomong ya. Ulang, oke. Apa urutan bagian wilayah paling tertinggi? Negara. Tunjuk tangan dulu baru sebut. Oke, paham? Tunjuk tangan dulu. Kalau belum ditunjuk belum boleh ngomong. Oke? Oke. Lagi. Urutan wilayah di bawah wewenang negara. Di bawah negara. Ya. Ya, benar. Betul nggak? Kalau di bawah negara itu kabupaten atau? Siapa namanya? Kimli. Oke. Tepuk tangan untuk Kimli. Kimli dapat ya. Mau yang coklat atau yang keju? Coklat. Oke, ada satu lagi pertanyaan. Siap? Siap. Siap. Oke. Lambang apa ya? Bentar. Perisai dalam logo Kota Lubuk Linggau melambangkan apa? Apa? Gimana? Kurang tepat ya? Oke, ada yang lebih lagi? Oh, melambangkan Aspek. ya berapa aspek? 5. Tunjuk tangan. Aku. Ya. Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Kepolisian, Kecamatan Sipil. Oke, pintar, betul? Tepuk tangan untuk iya. Iya. Ya, oke. Dapat hadiah ya. Oke. Nah, gimana? Udah paham belum sama materi yang Ibu sampaikan tadi? Paham. Nah, biar lebih paham lagi, Ibu ada ini nih. LKPD, pintar sekali. Kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok, ada 5 kelompok. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 3 ya? 3. Ini siapa namanya tadi? Nabila. Nabila,
belajar dikit-dikit ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan saya kelompok 3. Siapa? Rizky ya? Rizky. Nah, Rizky kelompok 4. Oh, Vino. Rizky apa Rizky? Oh, ini Rizky. Ya, Vino. Yang ketiga. Ini. Ini di sini. Ya, nama kelompok. Ya, siapa? Kelompok 3 dulu, baru nama. Nama-nama kalian. Bisa baca? Nomor 4. Ya, yang nomor 2 ini jawabannya sama satu apa gimana? oke. Terserah. Pilih salah satu dari sini ya. Bisa dilihat dari sini ya. Isinya. Boleh maju. Oke, mungkin kalian bagi 2 ya. Ini ada satu lagi. Kalian berdoa. Berdoa. Berarti ini kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kerjasama ya. Ayo, ini sudah itu tulis sama satu kan? Iya. Terus ini sama. Kabupaten Mesir Lawas. Ini nyontek. Wah, nyontek. Kelas 3. Kelas 3 ya. Atau kabupaten. Wah, belum tutup. Siapa? Aduh. Dia nggak juga. Ibu, Ini tetap. Masih langsung isi. Sama ya. Ini kalau agak bingung itu lihat di depan. Ya boleh. Ya boleh. Bagus nggak? Cara apa ini isi? Nah, betul. Kalau ada kota ada semua. Kota ada. Tinggalnya di mana? Ini daerah? Kabupaten. Jerawat. Daerah kalian. Oh iya, pokoknya daerah sekitar. Atas pembangunannya langsung tuh begini. Ini sama ya? Sesama.
Bisa? Udah sabar. Ya, bisa semua. Satu Desember. Paling jangan yang paling muda dulu. Kalau Inggris siapa?
Sudah. Ini yang paling kecil adalah yang Sudah. 2 kelompok lagi belum? Sudah. Kamu 5 ya? Kamu Duduk. Nah, karena anak-anak sudah menyelesaikan tugas LKPD-nya, Ibu ada hadiah untuk kalian semua. Untuk kelompok 1, siapa aja tadi? kita berhasil. Maju. Pilih. Mau yang coklat atau yang vanilla? Yang kelompok 2? Ya, pilih. Kelompok 3? Nah, ya, pilih. Coklat atau yang kelompok 4? Nah, pilih. Kuning. Kelompok 4. Betul. Kelompok 3. Kelompok 5. Yang vanilla atau coklat? Terserah. Cepat. Oke. Nah, selanjutnya kita refleksi singkat. Apa aja tadi urutan bagian dari wilayah? Ada RT yang paling tingkatan yang paling rendah kota kecil. Nah, perbedaannya tadi ada perbedaan kota dan kabupaten. Kalau kota tadi dipimpin oleh siapa? Wali kota. Nah, kalau kabupaten? Bupati. Oke, pintar. Nah, ini ada logonya tadi. Kalau padi tadi melambangkan apa? Melambangkan bahwa izin padi dalam rangka dari Kabupaten. Melambangkan sumber kelangsungan hidup masyarakat yang baik sepanjang musim. Oke, selanjutnya air atau sungai ini tadi melambangkan Sungai ini berwarna biru memiliki melambangkan sumber kehidupan masyarakat. Benar. Nah, kalau pita putih tadi ada aspek hidup, ada tulisan sebenarnya itu artinya Satu tujuan. satuannya dan Satu tujuan. Oke, pintar. Nah, kalau background merah itu melambangkan keberanian, kerja keras, dan lapisan masyarakat yang berkembang dan makmur di kota Purbalingga. Oke, kalau roda kemudi kapal tadi melambangkan apa? Pemerintahan daerah. Ya, kekuasaan masyarakat di pemerintahan daerah. Nah, yang terakhir yaitu perisai melambangkan 5 aspek. Apa aja tadi? Angkatan udara, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian, dan desa. Oke, pinter semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Lebih kurangnya
mohon maaf. Nah, untuk ketua kelas pimpin doa pulang. Hai teman, kita pulang sebaiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul adzim. Amin. Oke, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita. Nah, untuk PR-nya kalian cari 5 fungsi dari pemerintahan RT. Oke, minggu depan dikumpul kita koreksi sama-sama. Oke, setuju? Ya, mungkin itulah tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu Titi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Apa? Siang. Kasih. Astagfirullahaladzim. Kasih.